Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dari kelompok yang seram-seram. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan ilmu termodinamika itu ilmu apa? Dan bagaimana urgensi atau peran pentingnya dalam dunia engineering? Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang energi, bentuk dan transformasi energi serta interaksi antara energi tersebut dengan materi. Jadi, ilmu ini menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Selain itu, termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, sistem pembatas dan lingkungan. Dan bagaimana urgensi atau peran pentingnya dalam dunia engineering? Termodinamika merupakan konsep fundamental yang diaplikasikan pada mesin-mesin tertentu, contohnya mesin uap, refrigerasi, mesin diesel, peralatan pemanas, pembakaran, dan komponen lainnya. Pada sistem pembangkit listrik, baik pembangkit listrik dari energi fosil, biomasa, nuklir, surya, geotermal, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Gading dari WT 013. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan macam-macam energi dan menjelaskan pengertian dari energi kinetik, potensial, entalpi, panas, dan energi kerja. Oke, yang pertama energi. Energi di sini adalah didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan kerja. Energi dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu energi yang pertama, energi yang tersimpan, storage energi. Energi ini merupakan energi yang tersimpan pada suatu materi yang mencakup A. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki materi karena posisi ketinggian. Energi potensial dirumuskan dengan persamaan EP sama dengan M kali G kali Z. Oke, di sini EP di sini adalah M kali G kali Z. EP di sini adalah energi potensial itu sendiri, satuan adalah Joule. M di sini adalah massa benda, satuannya kilogram. G di sini adalah gravitasi, kita mengambil nilai 9,8 meter kuadrat per second. Z ini adalah ketinggian, di satuannya adalah meter. B. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu materi yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Energi kinetik dirumuskan dengan persamaan seperti ini. EK 1/2 kali M kali V kuadrat. Di mana M di sini adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, dan V di sini adalah kecepatan gerak benda, satuannya adalah meter per second. Energi entalpi adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Energi entalpi tersebut memiliki rumus sebagai berikut. H sama dengan E plus PV, di mana H ini adalah entalpinya, E di sini energi ditambah P di sini adalah tekanan, dan V adalah volume. Dalam termodinamika, kita juga mengenal adanya energi internal dan energi aliran. Energi aliran adalah energi yang memiliki suatu materi karena aktivitas gerakan dan konfigurasi dari molekul-molekulnya. Gerakan molekul ini dipengaruhi oleh suhu. Dan demikian, energi internal dapat juga diartikan sebagai energi suatu materi karena suhu yang dimilikinya. Energi internal biasanya dilambangkan dengan U besar. Sedangkan energi internal spesifik, yaitu energi internal persatuan massa, dilambangkan dengan U. Lanjut, energi aliran. Energi aliran adalah energi yang dimiliki suatu fluida yang mengalir karena memiliki tekanan dan volume tertentu. Energi aliran persatuan massa adalah sebesar P kali V, di mana P adalah tekanan fluida dan V adalah volume spesifik fluida, dalam kurung volume per satuan massa. Energi pada proses perubahan, transition energi, dibagi menjadi dua energi, yaitu energi panas dan energi kerja. Energi panas adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Panas ini dapat mengalir melalui 3 mekanisme, yaitu 1. Perpindahan panas konduksi, 2. Perpindahan panas konveksi, 3. Perpindahan panas radiasi. Energi kerja
Energi kerja yang biasanya dilambangkan dengan W adalah energi yang dihasilkan oleh suatu gaya F yang bekerja pada jarak tertentu S, yang juga dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu adalah W sama dengan F kali S. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kolbin Tegar Pradana. Saya akan mencoba menjelaskan soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan pengertian sistem dalam termodinamika. Sistem terbuka dalam termodinamika adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, dan benda dengan lingkungannya. Sistem terbuka ini meliputi peralatan yang melibatkan adanya aliran massa ke dalam atau keluar sistem. Sistem terbuka juga disebut kontrol volume karena pada sistem terbuka volume sistem tetap. Pada sistem terbuka berlaku perjanjian-perjanjian sebagai berikut. A. Panas yang dilambangkan Q bernilai negatif jika keluar sistem dan bernilai positif jika masuk sistem. Dan B. Usaha yang dilambangkan dengan W bernilai negatif jika keluar sistem dan bernilai positif jika masuk sistem. Contoh sistem terbuka termodinamika adalah sistem mesin, motor bakar, turbin gas, turbin uap, dan pesawat jet. 2. Sistem tertutup termodinamika adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas, dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Sistem tertutup terdiri atas suatu jumlah massa yang tertentu, di mana massa ini tidak dapat melintasi lapis batas sistem. Tetapi energi baik dalam bentuk panas maupun usaha dapat melintasi lapis batas sistem tersebut. Dalam sistem tertutup, meskipun massa tidak dapat berubah selama proses berlangsung, namun volume dapat berubah disebabkan adanya lapis batas yang dapat bergerak moving pada salah satu bagian dari lapis batas sistem tersebut. 3. Sistem terisolasi termodinamika. Sistem yang mengakibatkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat, atau kerja dengan lingkungannya. Dalam kenyataan, sebuah sistem tidak dapat terisolasi sepenuhnya dari lingkungan, karena pasti ada terjadinya sedikit percampuran meskipun hanya penerimaan sedikit penarikan gravitasi. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Karakteristik yang menentukan sifat dari sistem disebut properti, koordinat sistem, atau variabel keadaan sistem, seperti tekanan P, temperatur T, volume V, massa M, viskositas, konduksi panas, dan lain-lain. Selain itu, ada juga koordinat sistem yang didefinisikan dari koordinat sistem yang lainnya, seperti berat jenis, volume spesifik, panas jenis, dan lain-lain. Suatu sistem dapat berada pada suatu kondisi yang tidak berubah apabila masing-masing jenis koordinat sistem tersebut dapat diukur pada semua bagiannya dan tidak berbeda nilainya. Kondisi tersebut disebut sebagai keadaan state tertentu dari sistem, di mana sistem mempunyai nilai koordinat yang tetap. Apabila koordinatnya berubah, maka keadaan sistem tersebut disebut mengalami perubahan keadaan. Suatu sistem yang tidak mengalami perubahan keadaan disebut sistem dalam keadaan seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolbin Tegar Pradana ingin mencoba menjelaskan nomor 4. Proses aliran steady. Kebanyakan peralatan teknik mesin seperti turbin, kompresor, pompa, nozzle, dan lain-lain bekerja untuk periode waktu yang lama dan akan mengalami kondisi yang sama pada waktu tertentu. Peralatan seperti ini dapat dikatakan sebagai peralatan aliran steady. Proses aliran
Proses yang melibatkan peralatan aliran steady disebut dengan proses aliran steady, yang didefinisikan di mana pada sistem terbuka sifat-sifat dapat berubah posisinya dari titik ke titik, tetapi besaran sifat tersebut tetap selama proses tidak berubah lagi terhadap waktu. Proses aliran steady dapat dikenali sebagai berikut. Tidak ada perubahan besaran sifat terhadap waktu di dalam volume kontrol, di mana massa dan volume konstan. 2. Tidak ada perubahan besaran sifat terhadap waktu pada batas sistem volume kontrol. 3. Panas dan kerja yang berinteraksi di antara sistem aliran steady dan lingkungannya tidak berubah terhadap waktu. Akibatnya daya dan laju aliran panas dari dan ke sistem konstan selama proses. Aliran steady untuk peralatan teknik mesin. Kebanyakan peralatan teknik mesin beroperasi secara esensi mengalami kondisi yang sama untuk waktu yang lama. Sebagai contoh, seluruh komponen PLTU beroperasi selama berbulan-bulan non-stop sebelum akhirnya berhenti untuk pemeliharaan, karena untuk seluruh komponen PLTU dianalisa sebagai peralatan dengan aliran steady. Di topik ini beberapa peralatan teknik mesin dicoba dianalisa sebagai aliran steady dan didekati dengan analisa aspek-aspek termodinamika tentang aliran steady. Proses aliran tak steady. Pada proses aliran steady, sifat-sifat tidak berubah terhadap waktu pada volume kontrol. Pada proses aliran tak steady, sifat-sifat selalu berubah terhadap waktu pada volume kontrol. Proses aliran tak steady disebut juga proses aliran transien. Pada analisa proses aliran steady, penting untuk menjaga isi laju massa dan energi dari CV dan juga interaksi energi yang melewati batas sistem. Contoh aliran steady yang paling sering kita jumpai adalah pengisian tangki, penghembusan balon, dan lain-lain. Dalam beberapa hal, proses tak steady sama dengan proses pada sistem tertutup. Hanya bedanya pada sistem tertutup, massa dalam sistem konstan, sedang pada proses tak steady, massa dalam sistem berubah. Konservasi massa proses aliran tak steady. Pada aliran tak steady, banyak massa dalam CV selalu berubah-ubah terhadap waktu. Perubahan massa yang terjadi sangat bergantung terhadap banyak massa yang masuk dan keluar selama proses. Prinsip konversi massa proses aliran tak steady dapat dibuat sebagai berikut. Massa total masuk CY selama delta T dikurang massa total keluar CY selama delta T sama dengan perubahan massa bersih dalam CY selama delta T. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kolbin Tegar Pradana. Saya akan mencoba menjelaskan soal nomor 5. Hukum 1 pada sistem tertutup. Perubahan energi yang terjadi pada sistem tertutup sama dengan selisih antara energi yang masuk ke dalam sistem dengan energi yang dikeluarkan oleh sistem. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, proses ini dapat digambarkan dengan persamaan berikut. Perubahan energi sistem sama dengan energi masuk dikurang energi keluar. E2 dikurang E1 sama dengan Q dikurang W. Energi E yang terkandung di dalam sistem mencakup energi potensial EP, energi kinetik EK, dan energi internal U. Hukum 1 pada sistem terbuka. Perubahan energi pada sistem terbuka merupakan selisih antara energi yang masuk pada sistem dan energi yang keluar dari sistem. Energi yang masuk dan keluar dari sistem tersebut
meliputi transition energi, yaitu panas dan kerja, dan storage energi, yaitu merupakan energi yang dimiliki oleh massa yang mengalir, masuk dan keluar sistem tersebut, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi entalpi yang merupakan gabungan antara energi internal dan aliran. Pada semua analisis proses termodinamika, termasuk pada sistem terbuka, selain konsep kekekalan energi, konsep kekekalan massa juga harus tetap dipegang. Konsep kekekalan massa pada sistem terbuka menyatakan bahwa perubahan massa yang terjadi pada sistem terbuka merupakan selisih antara massa yang mengalir masuk ke dalam sistem dan massa yang keluar dari sistem. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, neraca energi pada sistem terbuka dinyatakan dengan dE per dt sama dengan laju energi yang masuk dikurang laju energi yang keluar, di mana dE per dt laju perubahan energi atau akumulasi energi pada sistem atau watt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan tentunya Lia Aryo bersama kelompok yang serem-serem. Saya akan menjelaskan soal nomor 6. Contoh poin dari nomor 5. Menganalisa neraca pada boiler. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pada termodinamika. Maksudnya neraca pada termodinamika itu neraca energi, itu cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Hukum pertama ini menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan atau dibuat, hanya dapat diubah bentuknya. Itu arti neraca pada termodinamika. Nah, cara menganalisa neraca pada boiler. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu boiler. Boiler adalah komponen yang berfungsi untuk menguapkan fluida di dalamnya. Biasanya adalah air. Panas yang digunakan untuk menguapkan air berasal dari panas dan dari proses pembakaran bahan bakar. Selain itu, terdapat aliran energi panas yang dilepaskan dari boiler ke lingkungan, yang merupakan kerugian panas yang menurunkan efisiensi boiler. Kehilangan panas atau juga bisa disebut kehilangan energi merupakan salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh dalam mengidentifikasi efisiensi pada boiler. Hal ini menyebabkan banyak kerugian yang ditimbulkan, sehingga berdampak pada faktor ekonomis juga. Kinerja boiler mempunyai parameter seperti efisiensi dan rasio yang berkurang terhadap waktu. Hal tersebut disebabkan karena buruknya proses pembakaran. Buruknya kinerja boiler dipengaruhi oleh kualitas bahan bakar dan kualitas air. Neraca panas dapat membantu dalam mengidentifikasi kehilangan panas yang dapat atau tidak dapat dihindari. Jadi di sini bahan bakar dan kualitas air itu sangat berpengaruh dalam kinerja boiler. Nah, untuk menentukan efisiensi boiler itu ada berupa metode-metode. Yang pertama tuh ada metode langsung sama metode tidak langsung. Metode ini membantu dalam menemukan penyimpangan efisiensi boiler dari efisiensi terbaik dan target area permasalahan. Untuk tindakan perbaikan diperlukan pengujian efisiensi boiler. Efisiensi boiler merupakan nilai yang menunjukkan kemampuan boiler dalam mengubah air dengan menggunakan kalor hasil pembakaran
Ada metode langsung. Metode ini dikenal juga sebagai metode input-output karena kenyataannya bahwa metode ini hanya memerlukan keluaran atau output uap dan panas masuk menjadi bahan bakar untuk evaluasi efisiensi. Nah, yang kedua tuh ada metode tidak langsung. Metode ini dikenal dengan metode kehilangan panas. Efisiensi dapat dihitung dengan mengurangkan bagian kehilangan panas. Kehilangan yang diakibatkan oleh kadar air dalam bahan bakar dan disebabkan oleh pembakaran hidrogen tergantung pada bahan bakar dan tidak dapat dikendalikan oleh perancangan. Rasio penguapan. Panas yang digunakan untuk pembangkitan uap panas yang ditambahkan ke steam rasio penguapan yaitu kilogram uap yang dihasilkan per kilogram bahan bakar yang digunakan. Sekian dan terima kasih.